Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami senantiasa merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga ingin meninggikan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus bersyukur karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami. Pagi ini juga kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Pada suatu hari ada seorang CEO, pimpinan satu perusahaan, dan dia membawahi begitu banyak anak-anak perusahaan di dalam negeri dan luar negeri. Sang CEO ini dia memiliki karakter orang yang tegas dan orang yang keras dan juga orang yang kejam. Mungkin karena karakter yang begitu kuat yang dia miliki sehingga dia berhasil dalam setiap bisnis yang dia rintis dan setiap usaha yang dia buka, menjadikan berhasil dan perusahaannya ada di mana-mana. Pada suatu hari ada orang kepercayaan dia melanggar peraturan perusahaan. Lalu sang CEO tanpa dua kali berpikir, tanpa menimbang bahwa orang yang sudah dia percaya itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya, dia katakan di depan banyak orang, depan karyawan dan semua anak buahnya, dia katakan setiap orang yang melanggar peraturan perusahaan ini, mereka harus dipecat, tidak dikasih pesangon, dan keluar tanpa membawa apa-apa. Ketika itu terjadi kepada orang yang dia percayai, karyawan yang lain berpikir, terlalu kejam CEO ini, hanya kesalahan sekali. Bahkan sudah puluhan kali orang yang dipercaya itu dia melakukan banyak hal untuk perusahaan. Tapi sang CEO tidak melihat kebaikan-kebaikan, tapi dia hanya melihat satu kesalahan. Tanpa ampun akhirnya dipecat dan tanpa pesangon. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, inilah sifat manusia. Sifat kebanyakan orang tidak bisa memaafkan dan tidak bisa mengampuni, bahkan sulit untuk melepaskan pengampunan. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Pagi ini pemazmur mengingatkan kita dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Daud menceritakan dan mengatakan bahwa kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah kita ketika kita melakukan perbuatan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan mengampuni kita. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, kesalahan apapun yang pernah kita lakukan, yang pernah melanggar hukum Tuhan, ketika kita minta ampun dan bertobat, Tuhan mengampuni. Lewat pertobatan ada perubahan. Lewat perubahan ada kasih. Inilah hidup di dalam Kristus.
Tidak banyak orang yang memiliki kasih seperti kasih Kristus. Dan setiap kita yang percaya di dalam Kristus, kita harus belajar untuk memiliki kasih yang seperti Tuhan Yesus miliki. Jadi pagi ini kita diingatkan kembali, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dalam doa Bapa kami, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Ini menjadi satu pelajaran penting. Bagaimana kita hidup saling mengampuni. Seperti Tuhan kita begitu mengampuni kita. Hendaknya kita pun saling mengampuni dan saling memaafkan. Berbahagialah kita yang menerima pengampunan. Dan berbahagialah orang yang dapat melepaskan pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau memberi pelajaran yang penting bagi kami. Mampukan kami untuk saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.